Chuchu, cê é louco, meu Deus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah teman-teman, hari ini saya ada di Museum Sumpah Pemuda. Lokasinya itu ada di Jalan Keramat Raya nomor 106 RT 2 RW 9 Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Teman-teman yang mau ke Museum Sumpah Pemuda bisa naik Transjakarta nomor 5 rute Kampung Melayu Ancol, 5C rute Harmoni Sentral PGC 1, 5D rute PGC 1 Ancol, dan turun di halte Palputih. Nah, dari halte teman-teman bisa lanjut jalan kaki dengan jarak 120 meter atau sekitar 2 menit. Untuk teman-teman yang naik KRL bisa turun di Stasiun Gondang Dia atau Pasar Senen atau Stasiun Juanda dan dilanjutkan naik Gojek lalu turun langsung di depan museum. Nah, untuk harga tiket masuknya sendiri, anak kecil dari umur 3 sampai 12 tahun itu seharga Rp3.000 dan untuk orang dewasa 12 tahun ke atas itu Rp5.000. Nah, untuk warga mancanegara itu dibanderol sebanyak Rp25.000 per tiket. Nah, pembayarannya di sini hanya bisa melalui transaksi non tunai, bisa dilakukan dengan QRIS, dompet digital atau transaksi digital lainnya. Nah, untuk waktu operasionalnya sendiri di sini itu buka di hari Selasa sampai hari Minggu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kecuali di hari Jumat itu tutup di jam setengah 5 sore. Nah, teman-teman, di sini tuh tutup di hari Senin sama hari libur nasional lainnya. Museum Sumpah Pemuda dikelola oleh Indonesian Heritage Agency atau Badan Museum dan Cagar Budaya yang ada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kementerian Kebudayaan. Dulunya museum ini merupakan rumah tinggal Si Kong Lien yang disewakan oleh pelajar Stovia dan RHS untuk tempat tinggal dan juga tempat belajar. Tokoh yang pernah tinggal di sini adalah Muhammad Yamir, Amir Syarifuddin, Ferdinand Lumban Tombing, dan banyak tokoh penggerak lainnya. Hingga tahun 1927, gedung ini banyak digunakan oleh para pemuda dari berbagai organisasi untuk melakukan pergerakan. Puncaknya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, Gedung Keramat 106 ini digunakan sebagai tempat Kongres Sumpah Pemuda kedua. Gedung ini sendiri sudah berkali-kali berganti fungsi sampai akhirnya pada 3 April 1973 gedung ini dibugar oleh Pemda DKI dan dijadikan sebuah museum dengan nama Museum Sumpah Pemuda. Nah, ini semua bisa terjadi karena kemurahan hati dari keluarga Si Kong Lien yang memberikan rumah ini secara sukarela untuk dijadikan museum. Di mana beliau ini berkata bahwa misalnya rumah ini memang berharga bagi kami tapi lebih berharga untuk NKRI. Tempat ini memang sangat bersejarah ya teman-teman, dimana kalau misalnya kita tarik ulur benang sejarahnya, Kongres Pemuda ini bisa dilaksanakan karena adanya politik etis atau politik balas budi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat Indonesia karena adanya kebijakan tanam paksa. Nah, dengan dibukanya tempat-tempat sekolah seperti Stovia dan juga RHS ini membuka mata para pemuda untuk berpikir kritis dan menebarkan rasa nasionalisme. Nah, melalui organisasi-organisasi pemuda yang dibentuk, semangat perjuangan dan nasionalisme ini terbangun teman-teman. Nah, bangunan ini menjadi saksi bisu di mana Kongres Pemuda kedua itu dilaksanakan. Nah, Kongres Pemuda kedua ini menjadi salah satu tonggak sejarah di mana pada saat itu pemuda bersatu berjanji untuk melawan penjajah bukan dengan senjata tetapi dengan semangat juang dan juga persatuan. Melihat koleksi-koleksi yang ada di sini merupakan salah satu daya tarik dari Museum Sumpah Pemuda. Total di sini tuh ada 2.800
67 koleksi-koleksi yang dipamerkan. Oke teman-teman, di sini adalah ruang pengenalan, di mana di sini ada timeline perjalanan Sumpah Pemuda. Terus juga di sini ada tentang sejarah gedung dan juga Welteverden. Nah, di sini itu isinya mengenai informasi-informasi. Oke. Oke, di sini tuh ada koleksi-koleksi dari organisasi-organisasi pergerakan mulai dari Jong Java sampai ke Cahaya dari Timur. Di sini isinya ada dokumen-dokumen juga bendera-bendera. Nah, untuk ruangan ketiga ini adalah ruangan yang mengenai Kongres Pemuda pertama. Di sini ada informasi mengenai Kongres pertama, juga informasi mengenai rapat. Nah, selanjutnya ini ada ruangan diorama Kongres Pemuda kedua. Di sini juga ada putusan kongres dan juga ada tempat untuk melihat reka ulang adegan. Teman-teman, ini adalah salah satu daya tarik dari Museum Sumpah Pemuda, di mana teman-teman bisa menonton reka ulang suasana diskusi dalam Kongres Sumpah Pemuda kedua yang menghasilkan 3 ikrar Sumpah Pemuda dan juga pertama kalinya lagu Indonesia Raya diputarkan. Teman-teman bisa memencet tombol ini. Di sini tempat di mana ada koleksi-koleksi patung dari tokoh-tokoh pergerakan. Nah, di sono juga ada monumen Pemersatu Pemuda dan juga ada ukiran mengenai timeline sejarah bagaimana Indonesia ini merdeka, teman-teman. Nah, masuk ke sini. Di sini ada ruangan mengenai profil W.R. Supratman. Jadi dari biolanya dan juga dari lagu-lagu Indonesia Raya, aransemennya gitu, teman. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu koleksi ikonik dari Museum Sumpah Pemuda, yaitu biola milik W.R. Supratman. Di sini teman-teman juga bisa mendengarkan lagu Indonesia Raya dalam beberapa versi. Nah, ini ada alatnya, teman-teman. Selanjutnya, kalau misalnya teman-teman mau jadi dirijen lagu Indonesia Raya, bisa banget loh. Jadi di sini ada ini, teman-teman. Nah, tapi di sini lagi ada gangguan, jadi nggak ada layarnya. Tapi nanti itu bakal munculnya kayak gini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung ngikutin baloknya gitu. Dan ini adalah ruangan terakhir, yaitu ruangan pemuda inspiratif. Nah, kalau misalnya teman-teman udah berjalan mau keluar, jangan lupa berhenti di spot ini. Jadi ini adalah spot di mana teman-teman bisa menyuarakan harapan dan juga tekad teman-teman untuk Indonesia. Teman-teman bisa pencet mulai. Hey,
Lalu jangan lupa pencet play. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa mengutarakan harapannya dan juga tekadnya untuk Indonesia. Nah, teman-teman, di sini ada layar interaktif di mana ini bisa membantu teman-teman untuk mengetahui lebih dalam mengenai Museum Sumpah Pemuda. Di sini bisa dilihat, di sini ada denah dan ini tuh touch screen, teman-teman. Nah, terus di sini ada video profil. Ini ada timelapse revitalis. Nah, dan juga ada interaktif konten. Tuh deh. Nah, di sini ada fasilitas lainnya yaitu layar informasi. Jadi teman-teman di sini bisa baca mengenai Kongres Pemuda pertama dan ini ada nama-nama organisasi peserta Kongres Pemuda pertama juga sejarah singkatnya, teman-teman. Museum Sumpah Pemuda menyediakan ruang bermain anak, musola, juga toilet. Nah, teman-teman, di Museum Sumpah Pemuda ini juga ada fasilitas untuk parkir. Nah, kalau misalnya teman-teman datang menggunakan kendaraan pribadi, bisa parkir di sini. Di sini itu parkir, ada parkir motor yang di sana. Dan untuk teman-teman yang bawa mobil bisa parkir di depan Museum Sumpah Pemuda ini. Diperkenalkan dahulu dengan siapa dan jabatannya sebagai apa? Saya adalah Eko Septian. Saya di sini adalah kurator koleksi museum dan cagar budaya. Penempatannya di unit Museum Sumpah Pemuda. Oke. Untuk Museum Sumpah Pemuda ini sendiri apakah ada partner atau apa ya? Rekan ya, kerjasama ya, karena sana ya. Jadinya kalau Museum Sumpah Pemuda sendiri secara partnershipnya kita tuh ada beberapa komunitas, teman-teman komunitas itu ada komunitas mendongeng, terus ada komunitas dari teman-teman pramuka, terus juga ada dari suara gembira. Jadi ada banyak komunitas ya yang kita sering bekerja sama dengan Komnas Perempuan juga demikian, dan beberapa komunitas lainnya di wilayah Jabodetabek khususnya. Itu kalau misalnya kita ada acara event itu kita bisa melakukan sebuah kegiatan partnership kerjasama antara dua kelembagaan instansi, baik dari Puspada, Museum Sumpah Pemuda dan si komunitas ini, seperti itu. Ya, untuk strukturnya sendiri di museum ini tuh bagaimana dibentuknya gitu kan? Terus siapa aja sih yang terlibat dalam pembentukan struktur di museum ini? Iya, jadi museum ini ya, kalau bicara tentang strukturnya, kita baru aja mengalami reformasi birokrasi ya. Jadi kalau kita bicara strukturnya, kita mengacu dari PP 66 tahun 2015 tentang museum. Jadi itu museum berdasarkan peraturan pemerintahnya itu di pucuk atasnya itu adalah kepala, di bagian sebelah kanan itu ada kepala bagian umum, dan bawahnya baru adalah pejabat pegawai dengan jabatan fungsional dan pelaksana. Jadi kalau kita bicara Sumpah Pemuda beberapa tahun yang lalu, kita itu punya yang namanya kepala museum, kita punya juga namanya tata usaha, kita juga punya pegawai bidang teknis, ya teknis permuseuman. Seperti saya kan teknis ya, saya kurator koleksi museum, di situ juga ada nanti konservator museum, di situ juga ada registrar museum yang mendata koleksi, ada administrasi koleksi ini berhubungan dengan koleksi museum,
Lalu juga ada bagian penata pamer, preparator itu yang berurusan dengan pameran. Jadi kurang lebih untuk hal yang bersifat teknis seperti itu. Lalu kalau bersifat ketatarusahaan itu ada bagian keuangan, ada bagian kepegawaian, ada bagian kerumah tanggaan, ada bagian yang mengurusi pejabat membuat komitmen. Jadi setiap ada urusan administrasi itu ada penanggung jawabnya. Itu kita bicara yang lampau. Tapi kalau hari ini museum ini secara kelembagaan sudah tidak sama seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi museum ini sekarang kita hanya punya penanggung jawab. Penanggung jawab. Ya, jadi penanggung jawab ini mungkin kalau dulu bisa disebut kepalanya, tetapi wewenangnya sudah tidak seperti kepala lagi. Jadi di museum di bawah Kemendikbudristek sekarang di masing-masing unit itu punya penanggung jawab, dan pegawai yang ada di sana yang bertugas di sini itu ada pegawai teknisnya. Akan tetapi di beberapa tempat ya, tapi kalau mengacunya ke sini kita ada yang ditugaskan itu menjabat sebagai penanggung jawab keuangan, ada yang bertanggung jawab untuk ketatarusahan rumah tanggaan. Nah itu bisa dibilang itu kalau biasanya itu ada perorangan, ini bisa diampu tiga itu bisa ampu satu orang. Oke. Ya, jadi seperti itu. Nah sementara kita itu sekarang udah ada punya induknya itu Museum dan Cagar Budaya. Nah Museum dan Cagar Budaya ini adalah lembaga induk yang mewadahi museum-museum di bawah Kemendikbudristek. Nah di sini ada yang namanya kepala museum ya. Sayangnya kepala museumnya masih PLT. Itu dia pucuk tertingginya. Lalu juga sebagaimana mengacu PP 66 tahun 2015 ada kabak umumnya. Kabak umumnya itu namanya Mas Pramantara. Itu dia kabak umumnya. Nah di bawah kabak umum ada bagian kesekretariatan, ini yang biasa ngurusin surat. Ada yang bagian ngurusin kepegawaian masuk ke situ juga, dan beberapa hal yang bersifat administrasi itu ada di bagian kabak umum. Lalu dari MCB ini juga nanti dibentuk ada juga divisi-divisi. Kalau kita istilahnya menyebutnya tim kerja. Ada tim kerja kuratorial, ada tim kerja pameran, ada tim kerja konservasi dan koleksi, ada tim kerja media komunikasi, ada tim kerja yang berurusan dengan barang milik negara, sarana prasarana, satpras ya. Dan keamanan juga ada. Ya itulah jadinya berbeda dengan sebelumnya. Kalau dulu unitnya itu bersifat punya otoritas, jadi bisa pengambil kebijakannya bisa di kepala di sini. Namun sekarang setelah ada perubahan reformasi birokrasi, yang berwenang di sini hanya sebatas bertanggung jawab. Dia nggak punya otoritas untuk mengambil sebuah keputusan kebijakan seperti itu. Berarti untuk yang penanggung jawab di melaksanakan manajemen di kawasan ini, yang PJ-nya tadi itu? Iya, jadinya PJ-nya itu hanya sebatas bertanggung jawab. Namun nanti kalau misalnya ada kebutuhan, ada program atau ada apa, jadinya dia hanya wewenang hanya mengakomodir, membantu teman-teman di sini sebagai orang yang mendengar, orang yang bisa juga bilang nanti memperjuangkan untuk disuarakan ke pimpinan. Nah, pimpinannya sekarang ada di Museum Cagar Budaya seperti itu. Kalau di sini tuh untuk jenis-jenis manajemennya sendiri tuh berarti kayak yang tadi Bapak bilang, kayak misalnya ada di sini tuh nggak ada manajemen yang misalnya untuk manajemen keuangan, manajemen operasional gitu. Jadi semuanya udah ada ininya. Jadinya kalau di sini ini kalau disebut sebagai tim itu nggak ada. Di sini adanya adalah sebuah orang yang ditugaskan untuk mengelola keuangan. Dan yang ditugaskan ini nanti akan bertanggung jawab kepada tim keuangan yang wewenangnya ada di Museum dan Cagar Budaya seperti itu. Menurut Mas sendiri nih, keterampilan apa yang paling penting bagi seorang manajer di museum? Iya, paling penting yang pertama adalah punya kemampuan memimpin.
ya kan. Kalau manajer nggak punya kemampuan memimpin, salah kaprah. Terus yang kedua juga tentang komunikasi, karena kalau yang paling penting juga kalau misalnya nggak punya kompetensi berkomunikasi, itu nanti ya bisa salah paham gitu dengan rekan kerja, antara hubungan atasan bawahan, bawahan ke atasan itu nggak sinkron. Jadi itu komunikasi, kemampuan manajerial, memimpin. Terus juga ada yang namanya kemampuan itu untuk mencari tahu masalah. Jadi solutif, problem solvingnya apa. Jadi dia harus tahu bagaimana mengatasi, memecahkan permasalahan. Karena seorang manajer dia harus punya itu. Dia harus berani ngambil resiko ya. Jadi dia punya visioner, ya kan. Jadinya seorang manajerial di sini itu harus visioner, karena dia nggak bisa memimpin itu untuk hari ini aja, tapi juga bagaimana dia melihat ke depan. Kemudian juga kalau di sini manajerial itu terkait bagaimana dia bisa menjaga sinergitas ya antara pegawai. Jadi membangun kekompakan sama pegawai, karena itu penting ya, karena kan kita bekerja sebagai tim, dan itu sebagai tim itu perlu yang namanya kalau satu langkah udah beda, itu biasanya akan mempengaruhi gerak langkah yang lain. Jadi kemampuan manajerial seorang penanggung jawab museum lah, anggaplah ya, yang kompetensi itu ya, karena di museum itu bekal itu kemampuan manajerial dan tadi disebutkan sebagainya itu penting. Ya, untuk budaya kerja yang telah terbentuk di dalam museum ini tuh kayak apa sih? Misalnya di sini tuh semuanya kolaboratif, atau mungkin ada apresiasi kepada pegawai dan komunikasinya terbuka seperti itu. Iya, kita sini budaya kerjanya ya cukup kolaboratif ya. Ada beberapa bagian jabatan itu kosong. Jadi karena kosong itu kita mau nggak mau kerjanya, kalau bahasa orang bilang itu palu gada. Yang mana palu gada ya semuanya harus ikut serta kan. Dan itu pastinya ada yang namanya kolaborasi. Dan kolaborasi ini nggak hanya di internal, juga kita sebagai penyelenggara negara kita juga kolaborasi dengan pihak ekstern. Kalau misalnya melakukan sebuah kegiatan, event, program publik, jadi ada seperti itu. Lingkungan kerjanya sangat inklusif, suasananya kekeluargaannya. Jadi kita membangun suasana kerja yang kondusif, iklim kerja yang baik, terbuka. Jadi kalau ada problem yang memang harus dibicarakan ya kita bicarakan. Lalu juga yang paling penting iklim kerjanya juga saling support. Karena kalau nggak saling support itu mungkin sekali kalau dalam dunia kerja. Iya. Untuk di sini sendiri tuh ada nilai-nilai yang dijunjung tinggi nggak sih Om Sumpah Pemuda ini? Kita sih nilai-nilai yang kita ini adalah pertama pasti disiplin. Jadi kita bukan hanya di Museum Sumpah Pemuda ya sebagai seorang pegawai negeri lah, kan museum ini di bawah pemerintah ya. Kita menjunjung tinggi disiplin, netralitas. Kita juga menjunjung tinggi bersikap jujur. Ya kan kalau misalnya bisa dibilang patokan seorang pegawai negeri sipil karena museum pemerintah itu yang bukan disebut lagi, sering disebut berakhlak. BUMN kan juga sekian. Jadi kita bagaimana seorang pegawai negeri itu bisa membuat menunjang pelayanan yang prima untuk publik. Jadi memang kita harus totalitas sebagai museum ya, karena museum itu kan yang berhadapan langsung dengan publik. Ya pastinya ya kita harus sebaik mungkin ya dengan nilai-nilai yang positif itu. Untuk museum ini sendiri tuh gimana sih caranya supaya tetap berinovasi untuk menarik lebih banyak pengunjung gitu? Ya kalau berinovasi pastinya kita tuh nggak bisa menafikan perkembangan teknologi itu terus ya ritmenya ke depan. Dan pastinya kalau udah berurusan dengan inovasi ya kita harus melek teknologi, melek membaca itu kan konteksnya luas banget ya. Tidak hanya membaca tanda kutip membaca situasi, tapi membaca perkembangan zaman. Nah kalau kita bisa memenuhi itu ya kita bisa tahu apa aja yang harus kita lakukan. Karena kalau nggak demikian ya kita akan sebagai lembaga publik ya, apalagi yang memang betul-betul melayani sifatnya itu ditinggal sebenarnya biasanya ya. Tapi kan kalau museum zaman dulu kan
identiknya tempat yang menyeramkan, ya kan. Museum itu pesannya itu kayak pilihan terakhir dari sebuah tempat wisata itu pasti museum, ya kan. Kalau misalnya orang kan kayaknya mau kita bertanya-tanya mau ke museum mau ngapain gitu kan, karena ya kita nggak bisa salahkan juga ya, karena budaya kita terkait kedekatan dengan informasi dengan museum secara psikis ya itu nggak kuat, dan itu terbandingkan dengan orang-orang di luar negeri ya, yang memang secara psikologisnya dengan museum itu memang udah dibangun lama. Nah itu yang menjadi tantangan kita. Nah tantangan itulah yang perlu kita atasi dengan inovasi. Untuk pihak manajemen atau semua pekerja di sini tuh gimana sih bisa memastikan nih bahwa standar kualitas di museum ini tuh selalu terjaga gitu? Iya, jadinya itu kita itu kalau membangun menjaga standar museum ini tetap ini ya, yang paling pertama adalah survei. Biasanya kita tuh mengadakan sebuah survei, kajian survei pengunjung. Itu mau lihat apakah apresiasi pengunjung itu terhadap museum kita itu naik atau stagnan atau turun. Nah itu biasanya kita gunakan tuh buat mengukur standar kita. Atau kadang kita juga bisa melakukan kajian. Nah, kalau survei itu bisa dilihat dari apa yang masuk, opini-opini usul yang masuk. Kalau kajian kan itu udah lebih dalam ya. Jadi dari survei-survei yang ada itu kita telaah kira-kira mana sih yang menjadi prioritas seperti itu. Itu aja sih jadinya bagi kita. Oke, jadi selanjutnya bagaimana komunikasi yang terjalan ya antara karyawan di dalam museum ini, apakah efektif atau ada hambatan? Iya, efektif. Jadinya kita kalau di sini komunikasi nggak hanya verbal ya, kadang kita ketemu langsung, apalagi sekarang kan udah ada gadget ya, kita bisa komunikasi via WhatsApp, ada grup ya kan. Nah jadinya komunikasinya kita tuh sebagaimana kerja palu gada, jadi kalau malam pun kita harus tetap standby. Jadi ya harus melek, harus bisa mengerti. Hari libur pun juga kita harus bisa mengerti. Jadinya komunikasi seperti itu penting. Karena kan kalau misalnya kita hari libur nih Sabtu Minggu, museum ini kan buka Sabtu Minggu. Kalau misalnya dengan keterbatasan pegawai kan perlu ada yang berjaga. Nah itu kita kan pastinya kalau siapa sih yang mau hari liburnya digadaikan, ya kan untuk masuk. Nah itu pastinya perlu yang namanya komunikasi dengan rekan kerja. Untuk koordinasi dan komunikasi antar departemen divisi di museum ini gimana Kak? Iya, kita kan masing-masing orangnya, kayak saya itu kan punya tanggung jawab bukan hanya ke penanggung jawab, tapi juga ke ketua tim di Museum Cagar Budaya bagian kuratorial. Itu biasanya tuh kita itu kalau misalnya mengerjakan sesuatu itu biasanya kita infokan kepada ketua tim. Jadi kita nanti bisa lihat ketua tim itu memberi feedback apa. Kita kan bottom ya di bawah. Dan biasanya kita yang punya kewajiban untuk melaporkan ada apa aja di sana, apa yang kita kerjakan. Nah itu nanti di sistem SKP, kita punya sistem penilaian ya, kalau pegawai negeri sipil itu SKP. Itu kita kedata tuh di situ log harian kita, apa yang kita lakukan, kinerja kita itu terukur di situ. Jadi walaupun itu terukur lewat sistem, tapi setidaknya kita sebagai individu di sini itu biasanya kita akan melapor apa-apa yang memang terkait yang kita sudah kerjakan, seperti itu. Ya, untuk di sini tuh ada kesenjangan informasi nggak sih antara departemen? Kesenjangan informasi itu pasti ada. Kesenjangan informasi itu biasanya masalahnya dari komunikasi, ya kan? Karena nggak semua orang bisa berkomunikasi, ya kan? Komunikasi itu kan sebuah kompleks ya. Jadi kita harus punya kesadaran melapor, kita harus kesadaran mendengar. Di sini kadang-kadang ya kalau problem ya kesenjangan informasi kita tuh misalnya ada pengunjung lah, ya kan? Ada pengunjung itu yang harus dilayani, ya kan? Namun di satu sisi dari teman-teman yang berjaga di bagian administrasi itu nggak menginfokan bahwa ada kunjungan yang seharusnya datang tanggal sekian untuk dilayani, apalagi terutama pas Sabtu Minggu. Nah, Sabtu Minggu kan krusial tuh. Kalau tahunya datang jumlahnya 100 orang, apa cukup satu orang berjaga untuk 100 orang? Enggak kan? Nah itu biasanya
penting untuk diberitahukan seperti itu. Ya, untuk dari manajemen atau dari ketua itu gimana sih cara berkomunikasi sama karyawan atau penanggung jawab di sini? Apakah informasi ini jelas dan tepat waktu gitu? Iya, kalau informasinya sih tepat waktu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita ada sebuah kegiatan bersama, itu biasanya akan ada surat masuk. Nah, surat masuk itu kan di atas ya, di bagian sekretariatan masuk. Ada kan kita kan kalau pun surat masuk masuk aja di lewat WhatsApp, ada perlu juga harus diberitahukan secara verbal, ya kan? Karena kan nggak semua orang tuh mau buka WhatsApp, lihat buka PDF kan ya. Kadang yang seharusnya nggak sampai perlu sampai di situ. Ya kadang ditelepon, kadang ada obrolan, nah itu baru yang komunikasi itu tetap terjalin. Jadinya kita melakukan semuanya lah ya, pada dasarnya informasi itu tersampaikan. Iya, berarti di museum ini sendiri tuh ada ya saluran media yang digunakan untuk karyawan, kayak grup WhatsApp tadi, email dan Zoom mungkin kayak Zoom itu di sini, kalau di sini ya, di sini sih nggak pernah dilakukan. Nggak pernah. Jadi kan memang kan kita kalau misalnya mau rapat ya tinggal rapat ya udah. Palingan kalau Zoom itu kita sinkronisasi dengan pihak MCB. Ya, nah itu biasa kita akan melakukan Zoom. Jadi misalnya MCB nih ada tamu nih, misalnya pengen bekerja sama nih dengan kita, ya kan? Ya biasanya efisiensinya kita mengadakan Zoom bareng, rapat, bikin laporannya. Ya. Oke, untuk di museum ini sendiri, apakah ada prosedur tersendiri untuk penyampaian keluhan dari internal tapinya? Kalau di sini kita mengacunya ke MCB ya. Jadi biasanya MCB itu mereka itu punya, saya lupa ya, punya kontak saran bahkan ya, yang menerima usulan, masukan, saran, ya kan, kritik untuk museum-museum di bawah Museum Dian Cagar di bawah MCB, seperti itu sih. Ya, untuk apakah di museum ini sendiri ada diskusi atau komunikasi antara atasan dan bawahan untuk memberikan motivasi gitu terhadap karyawannya di sini? Jadi kalau diskusi ya. Kalau diskusi seperti itu nggak ada. Jadi kalau di sini ya, jadi nggak ada. Lebih kayak kalau motivasi itu biasanya lebih sifatnya personal. Cukup ketemu, ngasih support. Gitu. Jadi apalagi kan kalau misalnya di sini itu kan jumlah pegawai terbatas. Itu kalau misalnya kita lagi fase-fase ngedropnya, misalnya kayak kan ya kita kadang kalau misalnya melakukan pekerjaan lebih dari wewenang kita, biasa kita kenapa kita lagi ya gitu kan. Suka seperti itu ya, biasa itu kalau pimpinan akan ngasih support, udahlah nggak apa-apa lah gitu. Untuk sesama karyawan atau komunikasi nih antara atasan dan karyawan ini, sebenarnya tuh cara komunikasinya ini informal atau formal gitu? Formal ada. Informal ada. Bagaimana cara museum ini tuh berkomunikasi sama publik nih? Ada media yang digunakan nggak? Dan untuk berkomunikasinya, ada media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan publik, misalnya buat untuk promosi atau informasi-informasi lainnya gitu? Iya, ya kita ada ya, karena kita ada Instagram, kita punya web itu kesambung dengan WhatsApp. Pengunjung yang atau publik yang mau ngakses informasi terkait kita itu bisa langsung di situ. Bahkan informasi yang kayak aja semacam. Jadi, tapi kalau untuk di Instagramnya sendiri kan suka ada poster-poster untuk mengajak gitu ya, itu juga digunakan buat media sebagai promosi gitu. Ya kan Instagram itu kita baru Instagram ya. Walaupun ada juga kita di YouTube ya, cuma kita YouTube udah nggak terlalu aktif, Facebook juga, Twitter enggak, TikTok belum, tapi sih emang yang sangat masif sih di Instagram ya. Di Instagram tuh kita sering mengumumkan ada kegiatan apa, promosi apa, seperti itu. Yang terakhir, apa saja hambatan yang sering ditemukan dalam proses komunikasi di museum ini? Gitu? Hambatan terkait komunikasi? Iya. Adalah personal, individu yang tahu cara berkomunikasi seperti itu. Itu hambatan utama. Jadi di mana individunya gitu ya? Iya, jadi individu kan kayak misalnya siapa namanya? Aulia dengan Dinara. Iya. Aulia tahu nggak cara komunikasi yang baik dengan Dinara? Masih belum sih. Itu dia kan. Karena baru juga kan. Iya, kadang kan yang kita problemnya komunikasi itu nggak hanya lisan ya. Kan komunikasi itu bisa dari
sikap, Iya. ya kan, tindakan. Ya itu kadang kan kita pertama kalau komunikasi itu berhasil ketika kita bisa memahami teman kita, Iya. ya kan. Komunikasi itu gagal ketika teman kita nggak bisa memenuhi apa yang kita harapkan. Iya, Nah, kadang-kadang seperti miskom gitu kan itu. ya. Iya, itu makanya pentingnya komunikasi. Makanya sih kalau buat saya ya komunikasi ya buat semua orang itu harus dipelajari ya, bukan hanya buat yang memang mereka bekerja di bidang humas gitu kan. Komunikasi itu orang-orang humas ya, Iya. masyarakat. Karena kalau masalahnya bukan hanya antara rekan kerja ya, antar sesama teman itu rumit kalau misalnya komunikasi itu gagal. Kan biasanya kita misalnya nih Dinara sama Aulia ikut organisasi, nah organisasi komunikasinya gagal, ya kan? Iya. Komunikasi gagal. Ternyata yang seharusnya komunikasinya gagal di organisasi bawa ke ranah pribadi. Rumit nggak? Rumit. Karena yang seharusnya profesional, ya kan, profesional itu kan memang itu masalah di organisasi. Tetapi kita sebagai komunikasi sebagai seorang kawan, rekan, sahabat, ya tetap harus terjalin. Nah itu yang kadang-kadang yang perlu dipisahkan. Ya seperti itu yang terjadi di banyak instansi ya. Yang atau sebaliknya kadang yang masalah personal merembet ke pekerjaan. Masalah personal, ya kan, masalah cuman ya kerja tetap kerja, cuman nggak bisa kan. Misalnya Dinara nih sama siapa Aulia, masalah pribadinya masalah misalnya ada yang sifatnya tuh membuat si Aulia ini baper, Oke. ya kan, baper, masuklah ke ranah organisasi, ya kan, di mana Dinara dan Aulia ini harus partner ngerjain ini. Aulia terpaksa cerita sama temennya, gue males gitu lagi dah. Nah, itu udah nggak profesional. Nah itu yang jadi pentingnya, yang pertaruhan seorang individu dalam berkomunikasi itu mempertahankan profesionalismenya. Oke. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Iya, Terima kasih sama-sama. banyak.